Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Alhamdulillah Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dirahmati Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa kurniakan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kepada kita kelapangan lahir maupun kelapangan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka buku qasidahnya halaman 47. Halaman 20. Semoga dengan kita baca sholawat ini Allah karuniakan kita kesehatan jasmani dan rohani. Kita baca 3 kali ya sama-sama untuk kesembuhan kita semuanya dan keluarga kita yang sedang sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Suatu ketika ada sahabat Nabi namanya Utbah. Ada yang mengatakan namanya Utbah, ada yang mengatakan namanya Utbah. Dia punya istri lebih dari 1, berpoligami, dikatakan istrinya 4. Dan istri-istrinya itu selalu berlomba-lomba ingin menggunakan parfum terbaik, parfum yang paling wangi di kota Madinah. Yang satu beli parfum yang paling mahal, yang satunya beli parfum yang paling terkenal,
yang satunya paling berkualitas, ingin tampil paling wangi di hadapan suaminya, yaitu Utbah atau Utbah itu. Tapi wanginya mereka selalu kalah dengan wanginya Utbah. Sehingga salah satu istrinya kemudian bertanya, wahai suamiku, sebetulnya engkau pakai parfum apa? Kami sudah pakai parfum terbaik, tapi kenapa engkau selalu lebih wangi daripada kami? Kami sudah pakai parfum terbaik, tapi engkau selalu lebih wangi daripada kami. Lalu Utbah mengatakan, saya tidak pakai parfum apa-apa. Istrinya bertanya, kok bisa wangi? Lalu Utbah mengatakan, dulu ketika saya punya penyakit bisul, gak sembuh-sembuh, lama sekali, saya menghadap Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah meminta saya untuk membuka baju saya. Saya buka baju saya, lalu Rasulullah meludah di telapak tangannya, diusapkan ke punggung dan perut saya. Sejak saat itu wangi dari air ludahnya Rasul itu sampai hari ini tidak hilang. Jadi wanginya Utbah itu berasal dari air ludahnya Rasulullah SAW. Sembuh berkat dari Rasulullah SAW. Tapi jangan dipraktekkan ke suami. Suaminya sakit suruh buka baju diludahin. Itu kayak ngajak perang. Jadi ini hanya terjadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah itu penyembuh, Rasulullah itu obat juga, Rasul itu penawar dari segala kesedihan, dari segala kegundahan, dari segala masalah. Itu kalau Rasulullah sudah datang, itu selesai sebetulnya masalah, selesai persoalan, yang sakit sembuh oleh Allah SWT lewat berkahnya Nabi Muhammad SAW. Itu Rasul SAW. Ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Dia masih saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ja'far ini ketika satu saat diperintahkan oleh Nabi memimpin pasukan atau membawa pasukan-pasukan kaum muslimin untuk perang. Ketika berjihad di medan jihad, di medan perang, beliau kebagian tugas Ja'far ini membawa benderanya Rasul SAW. Jadi dipegang tiangnya itu benderanya Rasul. Ini jangan sampai jatuh. Kalau sampai jatuh berarti kalah kaum muslimin. Dijaga betul. Ketika dijaga benderanya Rasul SAW, ditebas tangan kanannya, putus tangan kanannya Ja'far. Jatuh bendera ditangkap pakai tangan kiri, dipegang bendera itu pakai tangan kiri. Ini udah berdarah banyak nih, gak sibuk mikirin tangan yang berdarah, enggak. Tapi dia sibuk megangin benderanya atau pancinya Rasulullah SAW. Dipegang tangan kiri. Orang kafir itu gak suka melihat dia masih bertahan, ditebas tangan kirinya. Putus kedua tangannya Ja'far, saudaranya Sayyidina Ali ini. Lalu dia berusaha tangkap dengan dadanya. Lalu benderanya Rasul tadi ditahan dengan dadanya, jangan sampai jatuh. Ditahan sampai dada dan dahunya itu dikepit gitu. Tapi kemudian dia ditusuk, dipanah, ditombak sampai tidak kurang dari 80 tusukan. Akhirnya Sayyidina Ja'far ini roboh di medan tempur. Kemudian bendera diserahkan kepada, ditangkap oleh prajurit yang lain kaum muslimin. Lalu yang lain ngopeni Ja'far ini yang masih sakaratul maut, masih sakit berat ini, belum meninggal, belum. Lalu sahabat Nabi ini ngambilkan air untuk apa? Untuk supaya dia minum segar. Ayo Ja'far minum dulu. Kayak kita kalau lihat ada orang kecelakaan jatuh, mesti orang ngambil air kan. Suruh minum, kata Ja'far, tidak. Aku sedang berpuasa. Perangnya sahabat Nabi itu dalam kondisi berpuasa. Ya, perang aja puasa mereka. Berpuasa masih perang. Maksud kita puasa kok gak pengajian? Maksud gara-gara puasa pengajian tutup. Sahabat Nabi ini puasa masih perang. Ja'far, tapi kamu sudah dalam kondisi begini, kamu harus minum. Apa kata Sayyidina Ja'far ini? Beliau mengatakan, aku ingin berbukanya nanti saja di surga. Aku ingin berbukanya nanti saja di surga. Akhirnya beliau wafat. Tapi beliau wafat itu ketika rohnya diambil oleh malaikat,
Ja'far ini sangat rindu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ingin pergi ke surga, ke taman-taman surga, karena arwahnya para mujahid ini berterbangan di taman-taman surga ila yaumil qiyamah, menunggu sampai hari kiamat. Rasulullah di Madinah sedang berkhutbah. Ketika sedang berkhutbah, tiba-tiba Rasul mengatakan wa alaikassalam, wa alaikassalam, wa alaikassalam. Lalu sahabat selesai khutbah itu, Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, tadi engkau menjawab salam siapa? Lalu Rasul mengatakan, sungguh sahabat kalian Ja'far bin Abi Thalib sudah syahid di medan perang. Dia datang kemari dengan membawa 2 sayap yang indah, pengganti dari kedua tangannya. Itu satu-satunya sahabat Nabi yang memiliki sayap di akhirat, itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kedua tangannya putus dan Allah telah mengganti dengan kedua sayapnya. Ruhnya diambil oleh para malaikat, akan dibawa ke taman surga. Tapi Sayyidina Ja'far, sahabat kalian ini, Ja'far ini rindu ingin bertemu dengan nabinya, maka dia datang mampir di sini untuk sekedar mengucapkan salam, lalu pergi bersama malaikat ke taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya Allah kisah dari saudaranya Sayyidina Ali, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, yang perang kalau masih dalam keadaan berpuasa, istiqomah. Terus beliau sangat rindu, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat istiqomah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita juga keistiqomahan sebagaimana Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Baik, kita baca Quran dulu seperti biasa. Ini kira-kira ngaji kita di bulan Ramadan khatam ini. Ini sampai surat apa sekarang? Al-Kahfi. Wah, optimis saya. Kalau masih Al-Kahfi, kalau sudah surat Al-Qari'ah itu saya optimis sekali. Ini si Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 28 ya. Baik. Kita buka surat Al-Kahfi, surat ke-18. Bunda-bunda yang sedang tidak berhalangan silakan masuk, di dalam tempatnya masih banyak yang kosong. Surat ke-18, surat Al-Kahfi ayat 28. Ini surat yang biasanya kita baca pada hari Jumat. Kita awali dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya baca dengan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya turidu
الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Ya Allah, terima kasih ya Rabb atas segala karunia-Mu ya Rabb, segala puji dan kesempurnaan milik-Mu ya Rabb. Terima kasih kami panjatkan kepada-Mu. Engkau masih perkenankan umur kami, panjangkan umur kami sampai kami bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Ya Rabb, jadikan Ramadan kali ini Ramadan penuh berkah untuk kami. Mudahkan kami untuk beramal ibadah, untuk menjalankan segala ketaatan di bulan Ramadan ini. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang sangat berarti bagi kehidupan kami. Ya Rabb, jadikan Ramadan kali ini Engkau ampuni semua dosa-dosa kami tanpa terkecuali. Jangan sisakan satu dosa pun melekat di tubuh kami. Ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Jadikan Ramadan kali ini Ramadan Kau curahkan rahmat-Mu kepada kami, kepada keluarga kami. Ya Allah, apa yang selama ini
menjadi hajat-hajat kami yang belum Engkau ijabah. Jadikan dengan keberkahan bulan Ramadan ini Engkau ijabah keinginan-keinginan baik kami. Engkau ijabah segala hajat-hajat doa-doa baik kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu, ya Allah, jadikan kami orang yang beruntung. Dengan bulan Ramadan ini kami menjadi orang yang menang, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan-Mu, bukan dalam pandangan makhluk, tapi menjadi hamba yang lebih baik dalam pandangan-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, pasangan kami, keluarga kami, dan ampuni orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, jadikan kami, ya Rabb, hamba-hamba yang senantiasa istiqamah di jalan-Mu, ya Rabb. Cegahlah kami setiap kami hendak berbuat maksiat. Sungguh dari relung hati kami membenci kemaksiatan, walaupun kami sering tergelincir pada kemaksiatan. Ya Rabb, sungguh dari relung hati kami, sanubari kami yang paling dalam, kami sangat mencintai kebaikan, walaupun kadang sedikit kebaikan kami, ya Rabb. Karena itu juga golongkan kami ke dalam hamba-hamba-Mu yang senang berbuat baik, ya Rabb. Istiqomahkan kami hingga akhir hayat kami husnul khotimah. Wafat dalam keadaan mudah, wafat dalam keadaan mudah, murah dan berkah, serta husnul khotimah. Wafat di tempat terbaik, di waktu terbaik, dalam keadaan terbaik. Siapapun yang hadir di majelis ini, ya Rabb, yang keluarganya sedang sakit, karuniakan kesehatan kembali, ya Rabb. Karuniakan kesembuhan, sakit yang tidak meninggalkan lagi rasa sakit, ya Rabb. Sakit yang Engkau berikan kesembuhan, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit lagi, kesembuhan yang mengantarkan pada ketaatan, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, siapapun yang hadir di majelis ini, karuniakan keberkahan dalam rumah tangganya, harmoniskan rumah tangganya, sakinahkan rumah tangganya, mawaddah warahmah, penuh dengan keberkahan, ketentraman. Jadikan rumah tangganya seperti surga sebelum surga sebenarnya, ya Rabb. Siapapun yang hadir di majelis ini, ya Rabb, karuniakanlah segala hajat-hajat baiknya, ijabah doa-doanya, ya Rabb. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca qasidah. Ilahi nas tu'il firdaus si'ala wa la aqwa ala naril jahim fahakri taubatan wafir zunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Halaman 26. Dhunubi mithlu adadir rimani fahali taubatan ya dzal jalali wa umrina qisun fi kulli yawmin wa dhanbi zaidun kaifa timani. Ilahi abduka
فأنت لذاك أهل فإن تترون فمن نرجو سواك إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي عظيم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena ihsan, karena ihtisaban, mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Dan itulah harapan kita, diampuni dosanya oleh Allah. Karena syarat masuk surga itu cuma satu. Masih ingat syarat masuk surga cuma satu, yaitu alim. Nah, tidak punya dosa. Syarat masuk surga cuma itu, tidak punya dosa. Kalau dia punya dosa ya harus diselesaikan dulu di neraka, diurusi di neraka, direbus, disate, ditongseng sama malaikat sebanyak. Kalau udah selesai, disate, ditongseng, digulai, udah lama di neraka. Jika Allah berkehendak menyelamatkan dia, disyafaati, dan bersih dosanya, baru boleh masuk surga. Jadi syarat masuk surga itu cuma satu, gak punya dosa. Karena itulah pastikan amal soleh kita mestinya harus lebih banyak daripada amal salahnya. Amal baiknya harus lebih banyak. Amal baiknya 10.000, amal jeleknya 5.000. Nanti di akhirat gak bisa masuk surga, masih punya kejelekan 5.000. Nah, 5.000 ini harus diselesaikan dengan diambil dari pahalanya yang 10.000 untuk bayar yang 5.000. Sisa berapa? 5.000. Itulah tiket dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau dia nggak punya dosa kan 10.000 itu surganya yang tinggi. Tapi karena masih punya dosa, 10.000 dipotong separuh, surganya nggak jadi yang tinggi, tengah-tengah. Tapi nggak apa-apa, tengah-tengah juga sudah masuk surga. Ya, ada orang terakhir yang masuk surga itu begitu. Jadi orang terakhir yang masuk surga, Allah, ini orang terakhir ini saya namanya akan lupa, Juhainah namanya. Juhainah itu orang terakhir yang masuk surga. Tapi setelah disyafaati dari neraka, Juhainah ini, yang lain masuk neraka ini, udah lama direbus, dipanggil satu-satu, dipanggil satu-satu, ini nunggu, dipanggil ini gembira. Di neraka disiksa, dipanggil namanya satu-satu. Dewi, wah senang, alhamdulillah dipanggil, selamat. Yuni, wah alhamdulillah Yuni dipanggil, senang dia. Senang, semuanya deg-degan, nunggu dipanggil, di absen satu-satu, itu yang berhasil diselamatkan itu. Senang banget. Tapi mereka semua tahu orang yang terakhir akan dipanggil adalah Juhainah, itu mereka semua tahu. Maka begitu dipanggil Juhainah, nangis semua, dan tertutup, dan gak ada harapan lagi, karena dia adalah orang yang terakhir masuk surga, yang diselamatkan dari neraka. Juhainah. Maka Juhainah itu ketika masuk dalam surga, bingung dia tuh. Ya Rob, apa yang masih kebagian tempat, terus penuh kapling-kaplingnya. Pesimis nih. Dikiranya surga itu sempit, sudah dikapling-kapling orang udah habis. Ya udahlah, nggak apa-apa, diemper aja. Di pintu dia nggak mau masuk ya. Alah, paling sudah penuh. Saya di pintu aja ya Allah. Nggak apa-apa, masuk saja di surga. Alah, paling sudah penuh. Sudah, masuk saja, itu punya kamu, masuk. Juhainah itu masuk ke dalam surga, kaget dia.
Tadinya dia di taman, nggak mau masuk ke pintu, cuma di taman. Kok indah tamannya? Ya makanya masuk sini kamu ke pintunya. Boleh ya Rob? Ya boleh, kamu kan orang terakhir, kamu masuk pintu, jadi pintu. Dia lihat ke dalam, kok indah. Itu surganya punya siapa? Nah, dikiranya bukan punya dia, jatah dia. Padahal surganya Juhainah itu seluas langit dan bumi. Jadi bumi ini, seluas permukaan bumi ini punya orang terakhir yang masuk surga. Luasnya kayak gini, itu surga yang terakhir untuk Juhainah. Hanya dia masuk surga juga nih, alhamdulillah. Tapi yang menderita sekali dia, lama di neraka kan berarti. Nah, jangan sampai pokoknya kalau berdoa sama Allah itu jangan cuma pengen masuk surga, tapi ya Allah masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab. Itu jangan ditinggal kata-kata tanpa hisab. Yang surga dikabulkan tapi hisab dulu di neraka repot. Makanya doanya ya Allah masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab. Makanya tadi dalam ayat dikatakan yang kita baca tadi surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu punya Tuhan. Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Monggo. Barang siapa wa man syaa'a falyakfur. Dan siapa yang mau kafir ya silahkan kafir. Itu terserah. Itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya silahkan itu apa? Monggo. Bahasa Jawanya monggo. Monggo itu yang maknanya dua, monggo positif dan monggo negatif. Saya jamu jenengan datang ke rumahku, monggo di dalam, monggo itu baik. Ada yang tetangga itu ngeyel, dikasih tahu Pak, kalau naruh motor jangan di situ, hilang, sering banget kejadian. Juga apa-apa, kini aman. Ya wes monggo. Monggonya saya ini positif atau negatif? Negatif. Sama-sama monggo, tapi maknanya berbeda. Sama ini ayat ini. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Monggo kalau mau beriman silahkan, kalau mau kafir juga monggo. Itu bukan kalimat yang positif. Itu sebetulnya kata Allah itu sindiran. Ya kalau mau beriman silahkan, nggak belum ya silahkan. Monggo, monggonya ini bukan monggo baik. Kalau mau kafir, monggo itu bukan monggo yang baik, monggo yang negatif. Itu bahasa sindiran sebetulnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hidup ini adalah pilihan-pilihan dan beban-beban. Karena itulah kita diberi beban dalam hidup, diberi taklif. Kita semua sudah mukallaf, sudah menerima beban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beban itu pasti, yang namanya beban itu, kalau beban itu senang apa senang? Senang. Tapi banyak kita terima beban itu malah senang. Terima beban malah senang. Contoh, orang cari kerja. Sebenarnya cari kerja itu nambah beban nggak? Nambah. Tapi begitu diterima malah senang. Kayak orang nikah itu nambah beban nggak? Nambah beban. Tapi nyatanya malah senang. Hamil itu beban bukan? Nambah berat badan. Nambah berat badan. Tapi senang. Melahirkan beban punya anak itu, tapi senang. Kenapa senang? Bahkan orang mengucapkan selamat dia punya beban menjadi selamat. Padahal dia baru punya beban. Baru punya anak itu beban, malah selamat dia. Nikah itu dia punya banyak masalah, tapi malah diucapkan selamat ya. Bahkan saking senangnya orang yang diceritakan oleh Ustaz Nusrani itu, mantu saja, orang mantu pengantin jejer, di sana ada orang tua, di sini sampai ada orang tua, benar nggak? Mantu itu dijejer, diambil sama orang tua. Itu berdiri nyambut tamu itu sebentar apa lama berdirinya? Berjam-jam berdiri itu. Tapi kok iso guyu? Berdiri lama itu capek nggak? Capek, tapi kok bisa guyu, ketawa, ketiwi, kok seneng? Ya. Padahal capek harusnya. Yaitu karena dia menikmati beban itu, menjalankan beban itu, menerimanya dengan senang hati. Nah,
Beban itu hakikatnya adalah at-taklif subulul kiram. Beban itu adalah jalan menuju kemuliaan. Jadi kalau orang punya anak, jangan dianggap sebagai beban. Yang menyusahkan anak itu adalah subulul kiram, jalan menuju kemuliaan. Harapannya dengan anak ini besok jadi jalan surga bagi orang tuanya. Punya dapat pekerjaan memang tambah beban, tapi ingat bahwa beban yang Allah berikan itu sebetulnya hakikatnya adalah subulul kiram, jalan menuju kemuliaan. Dengan bekerja dia tidak meminta-minta, tidak jadi beban orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Dengan bekerja dia punya penghasilan bisa mencukupi keluarganya. Dan setiap dia memberi sesuap nasi makan untuk keluarganya, dia dapat pahala dari Allah. Jadi sebetulnya beban itu kalau dinikmati ya indah, karena itu adalah jalan menuju kemuliaan. Jadi yang mau beriman silakan beriman, itu nanti dapat kemuliaan. Yang mau kafir ya silakan. Itulah beban dalam kehidupan kita. Baik, ada pertanyaan barangkali, mudah-mudahan berkaitan dengan puasa. Pekan lalu saya bahas apa ya? Ada yang bawa catatan? Tentang nggak nyatat? Oh, jiping, aja kuping. Tentang hati, mengenal Allah itu bukan? Oh itu. Kalau buku kurikulumnya dibawa, dibuka aja. Tinggalan. Pas bawa nggak dibahas. Kira mau dibahas tinggal. Tamat riwayat. Jian. Ya saya yang salah. Nggak mengingatkan tadi Mas di grup. Yang halaman 2 sudah ya, halaman 3 sudah, halaman 4 sudah, halaman 4 belum ya, buka halaman 4. Judulnya penghalang mengenal Allah. Betapa banyak orang pengen kenal sama Allah, pengen kenal sama Allah, bukan di modul buku kurikulum kecil. Nggak punya? Nggak bawa apa nggak punya? Nggak punya. Apa nih? Pas nggak datang. Oh, pas nggak datang ya? Bismillah lah pokoknya. Iya saya bawa. Mungkin nggak dapat, belum dapat. Apalagi alasannya jelas bukan? Jangan terus gue nyambal nasi, gue apa? Bungkus sambal nasi, bungkus kering. Penghalang mengenal Allah, halaman 4. Ada orang yang ingin sekali kenal sama Allah, tapi terhalang karena ada hijab antara dirinya dengan Allah, sehingga susah untuk kenal Allah, itu nggak bisa kenal Allah. Sebetulnya pengen kenal sama Allah, tapi terhijab oleh hijab, oleh penghalang. Apa sih penghalang mengenal Allah itu? Satu, mencari penilaian makhluk, penilaian manusia. Dia gak puas dengan penilaian Allah, yang dicari penilaian manusia, penilaian makhluk. Itu yang menjadi penghalang. Bangga kalau yang like banyak, bangga kalau yang follow banyak, bangga jamaahnya banyak, bangga senang kalau dipuji. Begitu ada yang mengkritik, dianggap sebagai ancaman, dianggap sebagai orang yang mau menjatuhkan dirinya. Dia itu selalu mencari penilaian makhluk. Istri aja kalau cari penilaian suami, lorati, capek. Masa itu yang diharapkan dipuji. Tapi ketika suami gak puji, Bu, nyari kalau banyu segoro ya. Wah, asik banget. Bukannya muji malah ngelak, maidu, malah menghina.
sakit. Istri udah capek kerja beberes, dari pagi beberes kerja, capek. Begitu suami pulang, kok dilala. 5 menit sebelum suami pulang, anak yang kecil datang ngacak-ngacak. Rumah berantakan gak diberesin. Padahal seharian sudah bersih. Hanya 5 menit sebelum suami datang berantakan. Tapi yang dinilai suami yang terakhir yang berantakan. Betul. Pengalaman pribadi. Lalu marah. Ya kalau mencari penilaian manusia itu capek. Gak akan pernah sesuai dengan keinginan kita. Makanya itu jadi penghalang. Cukup tuh cari penilaian Allah. Mau dinilai suami itu nggak rapi, malas, nggak mau kerja, nggak mau rapi-rapi, sudahlah, cukup yang menilai adalah Allah. Kan suami bukan pemilik surga, bukan pemilik neraka. Jadi minta penilaian suami itu untuk apa ya? Cari penilaian Allah saja. Orang itu begitu, kadang itu kan bukan saya tulis di sana. Tidak penting dinilai baik, yang penting jadi baik. Itu loh kata kuncinya. Dinilai baik, tapi kata Allah nggak baik untuk apa? Seluruh dunia bilang dia orang baik, tapi Allah bilang dia tidak baik. Untuk apa? Atau dalam pandangan manusia orang ini tidak baik, tapi dalam pandangan Allah dia kekasih Allah, dipandang baik. Dan cukup baginya. Maka hati-hati dengan penilaian orang, penilaian makhluk. Mau nyumbang, nyampe amplop di acara pernikahan teman tetangga, nulis nama ini tujuannya apa? Ya ini Ustaz, biar dia tahu saya datang. Cari penilaian makhluk. Padahal dia itu ngelihat kita atau nggak ngelihat kita. Yang penting amplop sudah dimasukin. Allah tahu nggak? Tahu. Kita datang, dia mungkin lagi sibuk, nggak ngelihat kita. Tapi Allah melihat kalau kita datang. Dan cukup penilaian Allah itu cukup. Tapi kita masih cari penilaian manusia. Bukan itu Ustaz, saya nulis itu. Nah terus ya biar dia tahu saya nyumbang berapa. Ini lebih parah loh. Biar besok balik modal kalau saya bikin acara gitu. Ya sama kayak gitu. Saya nggak nulis nama kok Ustaz. Bagus, alhamdulillah. Cuma kartu nama tak masuk kita. Kartu nama catering. Ya. Jadi mencari penilaian makhluk. Maka dalam surah Al-Kahfi ayat 110 itu dibahas. Surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah ya Rasulullah, aku ini manusia seperti kalian. Bedanya aku menerima wahyu dari Allah untuk menyampaikan kepada kalian bahwa Tuhan kalian Tuhan yang wahid, Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang ingin ketemu Allah, berjumpa Allah, menatap wajah Allah, falyamal amalan shalihan, hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan berbuat syirik kalau sedang beribadah. Jangan mencari penilaian makhluk ketika sedang beribadah. Ahli tafsir mentafsirkan syirik di ayat ini maksudnya adalah apa? Riya. Orang ahli tafsir mengatakan syirik di sini adalah riya. Kalau beribadah jangan mensekutukan Allah, jangan riya. Jangan mencari penilaian makhluk. Itu tidak boleh. Maka amal itu diterima Allah saja sudah cukup. Yang penting diterima sudah cukup. Ya. Ada orang itu pulang dari haji, terus
foto-fotonya ditempel di ruang tamu. Ketika dia sedang haji, di belakangnya mungkin ada gambar Haji Ismail, gambar macam-macam. Fotonya dia ketika haji. Terus orang pada bilang, ada tamu datang pagi main, temennya gitu. Fotonya gede banget di ruang tamu itu, foto di Mekah, foto Mekah. Tapi nggak ada yang nyinggung dia, kata sendiri. Bu, ada pusing ini foto tangga karena yang nanya, nggak ngomong. Apa dia nggak tahu ya kalau saya baru pulang haji? Ngambil air Zam-Zam kecil, secangkir kecil. Bu, minum air ini istimewa loh. Air apa bu? Ini air Zam-Zam. Loh, kok bisa dapat air Zam-Zam? Jenengan baru haji ya? Iya, baru aja pulang 3 hari yang lalu. Oh, baru pulang haji. Nah ya, itu fotonya. Enggak ternyata ada kok ada fotonya. Oh iya toh, loh, jenengan yang sebelah mana kok nggak kelihatan? Saya di belakang Ka'bah memang nggak kelihatan foto itu. Nah, foto di belakang Ka'bah wis nggak ada nggak karuan. Terus pokoknya pengen orang tahu semua. Itu penyakit sebenarnya, penyakit orang itu selalu pengen dinilai orang, penyakit bersama. Padahal dinilai Allah sudah cukup, sudah cukup lah. Dinilai Allah berarti dibalas dengan surga, tapi nggak cukup dengan surga itu nggak cukup. Masih cari penilaian manusia. Baiknya Allah ya, kita itu bersedekah, nolong orang, bantu orang, nolong orang, ngasih orang. Itu yang kita kasih apa? Dunia bukan? Dunia apa yang kita kasih? Kasih uang, sedekah motor, sedekah uang, sedekah apa? Itu kan dunia. Kita kasih orang itu dunia. Allah kasih kita apa? Surga. Apa cukup? Dunia yang kita kasih apa sebanding dengan surga yang Allah balas? Ya sebanding. Kayak gitu masih kurang, masih mencari penilaian makhluk. Itulah penyakitnya kita. Padahal sedekah kita itu nggak seberapa, balasannya surga. Allah balasnya surga, tapi masih kurang, masih pengen dinilai oleh makhluk. Itu penyakit kita bersama. Penyakit bersama. 2, sombong. Penghalang mengenal Allah yang kedua adalah sombong. Iblis itu terusir dari surga karena penyakit sombong. Sombong itu bukan pakai mobil bagus, bukan rumahnya mewah, bukan sombong. Karena sahabat Nabi ada yang pernah nanya ketika Rasul mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walau seberat biji sawi atau biji salah. Kecil aja ada kesombongan, tidak akan masuk surga. Sahabat Nabi ada bertanya, ya Rasul, saya ini senang pakai baju yang bagus, senang nyisir rambut, senang pakai sepatu sendal bagus. Apa saya ini sombong? Lah, kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dinasihati nggak senang, dikasih masukan, marah, dikritik, dianggap orang itu mengancam dirinya, mengancam kedudukannya, mau jatuhkan dia. Orang yang sombong itu kalau dinasihati orang, dikritik orang, dikasih masukan, dia justru mencari-cari kekurangan orang itu. Kamu tuh gak usah ngomongin saya, lihat diri kamu sendiri, gak usah singgung ngurusin orang lain. Sombong. Coba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai. Itu lagunya orang sombong. Tidak mau dikasih masukan. Lihat dulu dirimu, ngacak dulu kamu, gak usah nilai orang lain. Itu orang sombong. Kalimat itu bagus diucapkan oleh pihak ketiga, bukan pihak kedua, dari yang nasihati kepada yang menerima nasihat. Kalau terima nasihat cukup, terima kasih atas nasihatnya ya, matur nuwun. Kita kan jadi tahu jeleknya kita setelah kita bercermin, bener gak? Cermin, kok kayak kunyok? Wah jelek banget kita ini, wah kekurangannya banyak ini. Soalnya pas dia ngajar lagi pakai
lagi pakai masker, pakai daster bolong-bolong. Jadi dia sendiri melihat di kaca kaget. Wah, aku tahu ini tahu. Kaget. Orang sombong itu begitu. Maka yang ngomong lebih baik lihat dirimu sendiri sebelum engkau menilai orang lain. Itu pihak ketiga yang ngomong begitu. Jangan pihak kita kalau menerima nasihat dari orang lain. Lagunya Ebit K.A.D. ya, lupa saya teman. Baik, orang yang sombong itu akan selalu merasa berjasa dengan amal-amalnya. Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 17. Surat ke-49 Al-Hujurat ayat 17. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Kalau bukan karena saya, ya nggak bisa lah. Kalau saya nggak aktif, nggak koprak-koprak jamaah, ya jamaah mungkin pada nggak berangkat. Kalau saya penyakit itu merasa berjasa. Kalau saya nggak mau ini Ustaz, anaknya itu terlantar semua. Saya yang nyekolahkan anak-anaknya. Sopo bu? Saya sing tekok. Sing tekok sopo? Penyakit itu. Kalau saya, karena saya. Kalau nggak saya. Kalau nggak saya, berapa Ustaz acaranya? Kalau nggak, penyakit. Merasa berjasa. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan, jawab, jangan kamu merasa berjasa dengan keislamanmu kepadaku. Balillahu yamunnu 'alaikum, tapi Allah yang telah berjasa kepadamu, an hadakum, dengan memberimu petunjuk lil iman, pada keimanan. In kuntum shadiqin, kalau kamu terus terang jujur, begitulah yang hakikat sebenarnya. In kuntum shadiqin, kalau kamu jujur, hakikatnya yang membuat berhasil itu bukan kita, tapi Allah. Ya, ketika jenengan punya majelis pengajian, jenengan pengurus majelis pengajian itu banyak anggotanya. Bukan karena jenengan sebagai pengurus yang profesional, yang pintar hakikatnya, tapi karena Allah yang memberi hidayah kepada orang sehingga orang itu mau datang. Kalau orang itu pada sakit semua, nggak pada berangkat, atau hari itu hujannya terus, orang nggak berangkat. Jadi Allah sebetulnya yang paling berjasa, ya, yang berjasa. Kita mah nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Apa yang kita miliki nggak ada. Baik, termasuk punya anak ini penyakit, punya anak kok penyakit, sombong. Punya anak itu banyak. Orang tua itu sering banggain anaknya yang sudah sukses. Foto ditampilkan anaknya yang sudah S2, S3, S4, S5, SON dan sebagainya. Ditempel foto. Kadang cerita, bahkan nggak ditanya ya udah cerita sendiri. Kadang ada orang tua tuh ceritain anaknya, ketemu kita mesti ngomongin itu terus sampai kita hafal ceritanya. Sampai cerita 10 kali sama terus ceritanya itu terus, nggak berubah-berubah. Ceritain anaknya yang begini, yang begitu. Penyakit itu sebetulnya. Itu penyakit. Punya anak soleh anaknya. Di masjid itu diam dia, mau sholat nggak berisik. Seusianya lari-lari sholat berisik di masjid. Anaknya bisa soleh. Kalau ada ibu kagum, nanya ke dia, Bu, ibu kok bisa ibu anaknya kalem gitu? Anak yang lain mau berisik nakal. Anak itu kok bisa begitu? Siapa dulu ibunya? Makanya sering ikut pelatihan parenting, baca-baca buku, banyak referensi. Jadi orang tua itu udah pintar. Jelera, sombong, nggak sombong tapi sombong. Sombong. Harusnya kan kayak gitu.
Kalau dia kenal Allah, karena temanya kan mengenal Allah. Kalau dia kenal sama Allah, nggak gitu jawabannya. Kok bisa anaknya soleh, tekun, rajin, kalem di masjid, yang lain pada lari-lari? Harusnya jawabannya, Bu, saya itu belum benar jadi orang tua. Yang ngasih hidayah anak saya itu bisa gitu itu adalah Allah. Saya emang nggak bisa apa-apa sama anak saya. Nah itu jawabannya mestinya begitu. Ini lain lagi, anaknya ada yang dikasih, yang lain kalau malah anaknya sendiri yang biar kerok. Anaknya lari. Bu, yang lain itu anak tuh pada diem semua, kok anak jenengan tuh berisik banget, ribut. Jawabannya apa? Jangan-jangan ya ini karena Allah. Maksud jawabannya ada saya Allah yang kayak gitu. Jangan. Harusnya jawabannya apa? Ya ini karena saya belum pandai jadi orang tua, belum bisa didik anak saya. Bu, doakan ibu ya anak saya. Tawadhu aja, jangan sombong. Bahkan yang sudah menikah lama belum punya keturunan, ditanyain punya keturunan sombongnya. Gimana sudah berapa anaknya? Wah kami mah santai, gak buru-buru. Sombong sekali, gak usah bilang gitu. Ketika belum punya keturunan jangan bilang santai-santai gitu. Maaf, doakan ya Bu ya, semoga istri saya cepat hamil. Doakan ya Bu ya, semoga saya dimudahkan bisa punya anak yang soleh. Merendahnya gitu loh, gak usah. Saya mah santai, gak buru-buru. Sombong kan, ya benar. Kalau dibikin santai betul, santai terus. Jangan merendah aja, jadi orang yang merendah. Yang terakhir, yang ketiga, tidak bersyukur. Itu yang bikin orang itu terhalang dari mengenal Allah, karena dia tidak bersyukur. Penyakitnya orang itu tidak bersyukur. Bangun tidur itu aja, bangun tidur. Bisa bangun itu kan nikmat dari Allah, benar enggak? Karena kalau orang bangun tidur, kan orang tidur itu kan rohnya diambil setengah. Setengahnya oleh Allah, rohnya ditahan. Kalau Allah membangunkan dia, digenepin ini, dikembalikan. Makanya kadang orang bangun tidur masih oleng gitu, masih nggak jelas itu. Kenapa? Karena roh genep ini, roh genep. Memang benar rohnya belum genep, belum celak gitu loh. Kadang gitu kan roh genep. Istilah itu kan benar sorry istilah itu. Lebih tani roh genep, ini benar memang gitu. Rohnya belum celak gitu. Maka ketika rohnya sudah kembali tertata dengan sempurna, dan dia sadar kembali dengan sempurna. Artinya ketika roh dikembalikan, ada kesempatan dia untuk beramal lagi yang banyak. Ada kesempatan sholat lagi, sedekah lagi, puasa lagi, baca Quran lagi. Tapi ketika diambil rohnya setengah dan tidak dikembalikan sama Allah, roh yang setengah di badannya ketut nanti terbawa dan meninggal. Artinya kalau dia meninggal, terputus amalnya, gak bisa beramal lagi. Illa salatin, kecuali 3, sedekahun jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, atau waladin salih yad'u lahu, atau anak yang soleh yang istiqomah atau sering mendoakan dia. Artinya kalau dia rohnya ditahan, tidak dikembalikan, dia tidak bisa apa-apa lagi. Cuma 3 harapan dia: sedekah jariyahnya, ilmunya yang bermanfaat yang diajarkan, diamalkan orang, dan anak yang soleh. Maka ketika roh bisa dikembalikan, bangun tidur itu mestinya alhamdulillah. Bukan bangun tidur, aduh boyokku. Padahal bisa bangun loh, alhamdulillah saya dijawab boyok. Aduh badanku sangat capek. Sudah bangun aja sudah alhamdulillah. Makanya coba bangun tidur gimana? Alhamdulillah dari atau amanah. Ahyana berdama disuruh baca alhamdulillah bangun tidur orang sambat. Disuruh alhamdulillah ini baca bukan aduh, bukan itu, tapi alhamdulillah. Maka Allah katakan kan dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-17, 15, 16, 17. Ketika iblis diusir dari surga, Allah berfirman, iblis berkata, menjawab, berilah aku penangguhan waktu, umur yang panjang sampai hari kiamat. Allah menjawab, benar, baik, kamu termasuk orang yang umurnya dipanjangkan.
Iblis jawab, karena engkau telah menyesatkan aku ya Rabb, pasti aku akan menghadangi manusia dari jalan yang lurus. La ughwiyannahum ajma'in min siratakal mustaqim. Aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Itulah visi besarnya iblis, membuat orang itu menyimpang dari jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Lalu akan goda manusia, datangi mereka dari sebelah kanan mereka. Wa min khalfihim, dari depan mereka, aydihim tadi. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan aku akan menggoda manusia dari kiri mereka, dari depan, dari belakang, kanan dan kiri. Kok dalam kalimat ini nggak ada yang dari atas mereka? Kenapa? Karena rahmat Allah turun dari atas. Karena itu jangan putus asa. Sejelek-jeleknya, sebejat-bejatnya kita pernah berbuat dosa, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Setan hanya bisa ganggu dari depan, belakang, kanan, kiri. Maksud, terus saya lanjutkan dulu. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Dan engkau ya Rabb tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu bersyukur. Artinya banyak manusia itu tidak bersyukur. Banyak nggak bersyukur. Dan kalau orang nggak bersyukur, berarti visinya iblis tercapai. Dia sudah menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi gini, visinya iblis membuat orang menyimpang dari jalan yang lurus. Misinya iblis membuat orang tidak bersyukur. Strateginya iblis menggoda dari depan, belakang, kanan dan kiri. Jadi sejelek-jeleknya iblis, dia masih terorganisir, punya visi, misi dan strategi. Kayak organisasi. Itu iblis loh. Maka belajar dari iblis. Belajar menyusun visi, misi, strategi. Membuat orang nyimpang itu gampang, kata iblis. Buat saja tidak bersyukur. Mbah, gimana kabarnya? Nggih, Mas, sehat-sehat wong tua yang ini, alhamdulillah. Sehat-sehat wong tua itu tidak bersyukur. Alhamdulillah itu alhamdulillah saja, nggak usah alhamdulillah sehat wong tua. Sebenarnya dia sedang mengeluh, tidak sedang bersyukur. Gitu loh. Jadi bersyukur aja. Walaupun suaminya kayak Datuk Maringgi, bersyukur. Tahu Datuk Maringgi? Nanti tua kabeh. Sudah tua semua. Kan itu sinetron zaman dulu. Siapa sih Datuk Maringgi itu? Suaminya? Siti Nurbaya. Oh, sepuh-sepuh sedaya gini. Ya, jadi begitu visi strategi. Nah, sebelum saya tutup, saya jelaskan sedikit. Setan menggoda la'atiyannahum min baini aydihim, dari depan mereka. Apa maksudnya setan mengganggu dari depan? Setan mengganggu dari depan itu, kata para ulama, bahwa setan itu akan memberi bayangan-bayangan, angan-angan yang ketinggian, cita-cita yang panjang, namanya tulul amal. Jadi, nanti saya mau sedekah kalau sudah kaya. Nah, itu termasuk menggoda dari depan. Nantilah saya akan bantu kalau saya sudah lapang. Itu bayangan. Ya kalau lapang, kalau enggak berarti enggak pernah sedekah, enggak pernah bantu. Nantilah saya mau dakwah kalau saya sudah benar. Nantilah saya pakai jilbab, saya belum siap sekarang, nanti aja kalau udah siap. Itu tulul amal itu, dan itu setan mengganggu dari depan supaya dia nggak jadi berbuat amal kebaikan terus dengan bayangan-bayangan terus bahwa umurnya masih panjang, masih besok. Jadi angan-angan kosong. Itu wa'an aymanihim atau min baini aydihim, dari depan mereka. Setan mengganggu dari depan itu gitu. Coba bayangkan ya, orang itu kalau sudah cinta dunia, hubung dunia, itu kerja itu nggak ngerti waktu, sampai keluarga aja, istri nggak jatah waktu. Tiap hari kerja, di rumah aja pegang handphone, bisnis terus diurusin. Bener nggak? Ada laki-laki yang workaholic kayak gitu. Karena sibuknya ini pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini, pengen terus. Itu bahaya. Wa min khalfihim, dan digoda dari belakang mereka. Masa lalu, menyesali masa lalu. Orang kok sebenarnya menyesal, coba deh gini. Wah, ngerti orang biar orang ini. Tidak boleh menyesal masa lalu, itu tandanya tidak menerima takdir dari Allah. Wah, tahu gitu tadi saya berangkat. Gak boleh menyesal, udah diterima apa takdir Allah, diterima.
jangan menyesali. Wa an aimanihi, digoda dari sebelah kanan supaya dia nggak jadi beramal soleh. Mau silaturahim nggak jadi ditunda, besok Ahad nggak jadi lagi diganti-ganti. Mau tahajud berat bangun, hidup jam bekernya hidup. Jam berapa tahu? Oh, masih 2:30 atau masih lama, masuk bukan 4:30. Ternyata bangunnya jam 3. Ya Allah, kita waktu setengah jam aja ya Allah ya. Sama Allah dibablaskan 1 jam, dibablaskan 2 jam. Sebenarnya kita gitu mau beramal soleh itu berat, digoda oleh setan. Wa an syama'ilihim, dan digoda dari sebelah kiri supaya kita senang dengan perbuatan maksiat, mencintai maksiat, mencintai keburukan. Dan itulah kita digoda terus oleh setan. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Loh, kok bisa sih berbuat maksiat itu tidak bersyukur? Ya, contoh simpel, punya handphone senangannya main tiktokan, nonton tiktokan. Tak belajar nari tiktok itu gimana sih? Dibuka pasti yang nari cewek-cewek seksi. Ketika dia lihat satu yang haram, itu kan berarti berbuat dosa. Dia berbuat dosa pakai fasilitas dari siapa? Dari Allah. Ini handphone fasilitas dari Allah, rezeki dari Allah. Dikasih rezeki bukan dipakai untuk bersyukur, tapi untuk maksiat. Bukan untuk taat, malah untuk maksiat. Makanya dia disebut orang yang tidak bersyukur. Dikasih tangan untuk maksiat, dikasih mata untuk maksiat. Berarti dikasih fasilitas oleh Allah bukan untuk taat, untuk berbuat maksiat. Makanya disebut tidak bersyukur. Baik, mudah-mudahan itu pembahasan kita. 9 dan 15 menit. Ya Allah, mohon maaf lahir batin. Baik, ada pertanyaan? Silakan diminum. Biar kuat puasanya sampai sore. Jangan lupa makan siang biar puasanya kuat sampai sore. Menyesatkan. Baik, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah ridha yang kita. Rabbi faj'al mujtama'na khayratul husnul khitam. Ya Rabb, jadikan majelis ini ujungnya, akhirnya khayratul husnul khitam, di akhirnya dengan akhir yang baik. Itu doanya. Dan itu doa itu ada dalam banyak qasidah. Ya, qasidah Al-Madad juga ada itu. Rabbi faj'al mujtama'na khayratul husnul khitam wa'tina ma tasa'alna min aqayakan jisam al-madad. Jadi lagu itu isinya doa-doa semua. Bagus itu lagu itu. Besok-besok kapan kita bawakan? Kalau nggak salah di buku ini ada ya? Ada. Baik, demikian kita tutup dengan tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas kehadiran bunda-bunda semua. Terima kasih juga atas doanya untuk istri saya yang kemarin kena angin duduk. Angin duduk itu bahasa Jawa, bahasa medis sebenarnya adalah serangan jantung itu sebenarnya. Memang ketika tahun 2019 kami berangkat haji itu sama dokter tuh kami berdua itu bermasalah di jantung, sama dia dan saya itu sama. Sampai kami harus dirujuk ke sana, ke sakit ini ke dari RS Akademi, ke UGM, terus ke PDHI, terus ke Puskes, terus ke mana? Ke Puskes, terus ke PDHI, terus ke Sarjito segala macam. Kami nyerah, bilang dok, kami tidak sehat, tapi rekaman jantung dengan berdua ini bermasalah. Tapi kami sehat, kok insya Allah nggak apa-apa. Ya sudah, lo tak lolos karena dokternya meloloskan, alhamdulillah. Tapi makanya berdua itu ada masalah dalam jantungnya. Nggak tahu jantung kami kenapa ini. Ya mohon doanya aja semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Beliau sekarang lagi istirahat dan belum bisa untuk ditemui dan menemui tamu dan sedang beristirahat. Mohon doanya aja. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.